Faktanya, beberapa saat yang lalu, Kaisar Tians masih berdiskusi dengan Kaisar Ke tentang apakah kitab suci internal Kaisar Kuning dapat diizinkan untuk menyebar ke umat manusia. Toh Jiang Buyong berinisiatif bertanya, padahal ini praktek suku lain. Apakah itu warisan atau tidak jangan ditanya tentang 10.000 suku. Tapi faktanya ada di sini. Setidaknya Kaisar Ke harus memberikan sikap. Berbeda dari pencerahan Kaisar Ke, Kaisar Tians memiliki ekspresi serius tentang masalah ini. Baru setelah merebut kembali busur matahari jatuh, Istana Yan Huang akan mengorbankan busur itu untuk leluhur. Jika artefak umat manusia kembali. Setelah bisikan itu, Raja Tians ragu-ragu dan berkata, Yang mulia, Kaisar Kuning Meijing dilemparkan oleh Kaisar Xuan Yuan. Jika umat manusia mengolah metode ini dalam skala besar, garis bujurnya akan berubah, dan tubuh akan cukup kuat untuk menandingi dewa dan setan. Tidaklah mengerikan untuk menyaingi para dewa dan iblis, tetapi yang mengerikan adalah ada begitu banyak ras manusia. Melihat itu, jangan melihat penurunan umat manusia, tapi dari segi jumlah orang, umat manusia jelas merupakan klan yang hebat. Raja Tians mengerutkan kening. Yang mulia, bukankah menurut Anda itu aneh? Klan saya lemah dan lemah ratusan juta tahun yang lalu. Setelah ratusan juta tahun, barulah klan saya memiliki kaisar yang sebanding. Warisan keluarga. Klan saya berkembang sedikit demi sedikit, dan kaisar harus lebih waspada terhadap satu ras. Jika Anda ingin naik ke puncak, hampir tidak mungkin untuk tiba-tiba meroket. Dan umat manusia sekarang, kembalinya alat ilahi. Jika umat manusia diizinkan untuk mengembangkan kebijaksanaan nenek moyang mereka, bukankah para kaisar merasa bahwa umat manusia perlahan-lahan meningkat? Yang bahkan membingungkan Raja Tians adalah bahwa ras manusia mulai berpindah setelah kembali ke istana Kaisar Ke. Raja Tians tidak memikirkannya, atau mengatakan dia tidak meragukan Qin Yichen. Jika tidak, dia pasti akan menyimpulkan bahwa sejak Qin Yichen dan Jiang Buyong bertemu untuk pertama kalinya, umat manusia telah mulai berpindah. Pada akhirnya, Raja Tians berkata dengan sungguh-sungguh, Yang mulia, bagaimanapun juga itu adalah ras manusia. Kaisar Ke acuh tak acuh dan tenang. Tianche, kali ini Anda berpikiran sempit. Anda mengatakan bahwa setelah umat manusia membelot ke kami, waktu berjalan dengan baik. Tetapi jika tidak ada transfer, mengapa umat manusia harus membelot kepada kami? Mengenai penanaman kanon dalam Kaisar Kuning dan banyak warisan yang dibawa kembali oleh Kong Wu, kekuatan pertempuran umat manusia telah meningkat. Ini benar. Tetapi jika kamu melihatnya dari sudut pandang sekutu, itu adalah hal yang baik. Mata Dewa Kaisar Ke berkedip, membuat Raja Tians diam, yang tahu bahwa Kaisar ingin menjadi seorang Minjun. Bahkan Kaisar Ke memiliki ambisi yang lebih besar dibandingkan dengan setiap kali Kaisar Surga mengocok kartunya sekarang. Kaisar Surga telah bertempur lagi, dan mantan merindukan era membiarkan dunia dengan bakat dan kebajikan. Raja Tians tidak bisa berkata-kata. Ini adalah jarak antara dia dan Kaisar Ke. Dia adalah seorang penasihat, dan yang terakhir adalah raja, dan yang terakhir adalah raja dan raja. Dan dia tidak berpikiran sempit. Dia adalah seorang penasihat, dan dia harus mendapatkan keuntungan dari klan Kaisar Ke dalam segala hal. Karena dia mendapatkan keuntungan dari klannya, dia harus egois. Kaisar Dike tertawa lagi. Terlebih lagi, jika Anda ingin bersaing dengan para dewa dan setan, Anda tidak hanya mengandalkan warisan. Jika umat manusia ingin mendapatkan pijakan, itu membutuhkan yang kuat. Bagaimana yang kuat bisa lahir? Peluang, sumber daya, terutama sumber daya. Tanpa akumulasi bahan alam dan harta, tidak peduli seberapa kuat seorang jenius, itu tidak akan menjadi iklim. Dan latar belakang umat manusia saat ini sangat lemah. Bukan hanya internal klasik Kaisar Kuning dapat menciptakan sejumlah besar orang yang kuat. Sumber daya adalah prioritas utama. Yang paling penting adalah Jiang Buyong juga mengajukan syarat yang tidak bisa ditolak Kaisar Ke. Kali ini Kong Wu membawa kembali tidak hanya Wang di Neijing, tetapi juga materia medika Yandi. Jian Buyong juga berharap bahwa umat manusia dapat membangun kembali alkimia. Selama alkimia tercapai pertama kali, itu akan diberikan prioritas, dan hanya untuk klan Kaisar kita. Pil. Ini adalah sesuatu yang Kaisar Ke tidak bisa menolak. Anda tahu, sulit bagi klan Kaisar Ke untuk membudidayakan dewa karena batasan ras. Tidak hanya klan Kaisar Ke, tetapi juga klan Kaisar Mantian. Dewa pedang bawaan seperti Feng Tianxing mengambil kesempatan untuk mengembangkan jiwa, yang merupakan pengecualian. Dan alkimia dan kultivasi dewa dapat dikatakan sebagai bakat rasial dari ras manusia. Dengan kata lain, sejak akhir era naga sejati, berbagai ras juga telah kehilangan persediaan pil. Klan Kaisar Ke masih mempertahankan banyak resep obat mujarab dari klan Kaisar Ke. Tetapi yang tidak berdaya adalah, tidak ada yang memurnikannya. Ada beberapa kasus khusus dari klan Kaisar Ke yang besar, yang tidak muncul pada hari kerja, tetapi mereka mampu mengembangkan jiwa. Tetapi kasus khusus adalah kasus khusus, dan itu tidak cukup untuk mendukung pasokan pil skala besar oleh pasukan suku Kaisar Ke. Oleh karena itu,
umat manusia juga telah menghasilkan sejenis budak selama bertahun-tahun, yaitu Danu, yang berarti memilih ras manusia yang memiliki bakat membudidayakan dewa dan ditangkap oleh semua ras sebagai budak alkimia. Karena Istana Yanwang dan Istana Kaisar Ke membentuk aliansi, kecuali Danus yang ditawan dan sulit diselamatkan, setidaknya di Istana Yanwang, tidak ada Danus. Pil, benar-benar hal paling ajaib di dunia. Kaisar Ke sedikit bersemangat. Tianche, tahukah Anda? Berbicara tentang ras manusia, yang paling saya kagumi bukanlah karena ia memiliki darah naga dan burung phoenix, dan rohnya yang unik, tetapi kebijaksanaan yang ditemukan oleh ras manusia. Dasui membuat api, dan umat manusia tidak lagi biadab. Kaisar Yan mencicipi tanaman obat. Nyatanya, umat manusia sedang berburu dunia. Raja Tians juga tergerak. Janji Jiang Buyong terlalu menggoda. Terlepas dari apakah itu Kaisar Tians atau Kaisar Ke, sangat jelas bahwa segera, pasukan klan Kaisar Ke akan mengantarkan kebutuhan akan pil skala besar. Apalagi, kali ini, itu adalah suplai eksklusif dari Human Rache. Hanya untuk klan Kaisar Ke membuat alkimia, dewa dan iblis lain ingin membiarkan orang lain membuat alkimia. Mari kita tanya dia Kaisar Ke dulu. Ini adalah keunggulan dari semua balapan. Jika keunggulan ini dapat menunjukkan skalanya, seberapa berguna manfaatnya bagi mereka di pertempuran mendatang? Tetapi dengan cara ini, umat manusia tidak hanya memperkuat tubuh, mencuci meridian dan memotong agunan, tetapi juga membangun kembali alkimia dan melahirkan lebih banyak dewa pembudidaya. Tetapi Kaisar Ke tidak dapat menolak, dan dia tidak pernah berpikir untuk menolak. Wajah Raja Tians tidak pasti. Berbicara tentang itu, aliansi mereka dengan umat manusia sebenarnya karena kota Feng Shui menukar syarat untuk memberkati Istana Yanwang dengan kekuatannya yang bisa menyaingi ribuan pasukan. Jika tidak ada kota Feng Shui yang jelek, akankah klan Kaisar Ke peduli bahwa Istana Yanwang benar-benar tertindas? Selama beberapa tahun bersekutu, Istana Yanwang berada di bawah bayang-bayang Istana Kaisar. Kali ini dia akhirnya bisa menikmati keuntungan dari aliansi dengan ras manusia. Sejak itu, proposal Jiang Buyong untuk mewarisi klasik internal Kaisar Kuning dalam skala besar di klannya, dan untuk memilih orang-orang dengan keterampilan kultivasi berbakat untuk membangun kembali sistem alkimia semuanya diizinkan. Adapun pemujaan leluhur di Istana Yanwang masih ada episode halusnya. Yang mulia, busur matahari jatuh adalah senjata terpenting di era primordial, dan leluhur Dai melambangkan keberanian ras kita untuk melawan bawaan dan tidak takut pada dewa dan setan. Dan jika kita berbicara tentang zaman prasejarah, itu juga zaman ketika nenek moyang dan pahlawan kita habis. Orang tua itu memohon kepada Yang Mulia untuk mengizinkan Istana Yanwang mengorbankan penampilan nenek moyang kita, sehingga keturunan kita dapat mengetahui sejarah ras kita. Mengenai hal ini, Kaisar Ke tercengang untuk sementara waktu, dan umat manusia menyembah leluhur, berniat untuk menunjukkan penampilan 3 kaisar dan 5 kaisar. Ini bukan masalah kecil. Bahkan bisa dikatakan sebagai hal yang ditolak oleh 10.000 ras. Tetapi transmisi ini bukan karena Jiang Buyong datang untuk bernegosiasi, tetapi Feng Nianzhu.